Nah, sekarang kita sudah membahas sedikit tentang asesmen nasional. Selanjutnya, kita sedikit akan sampaikan AKM, asesmen kompetensi minimum. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan secara singkat bahwa AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah bagian dari asesmen nasional. Kenapa bagian? Itu karena asesmen nasional itu ada 3 AKM, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Nah, kita sekarang sedikit pelajari tentang asesmen kompetensi minimum atau minimum. Nah, dalam teori-teori atau konsep-konsep yang telah disebarkan oleh Pusmenjak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita ketahui bahwa AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi harapannya dengan AKM ini akan muncul kemandirian, muncul kreativitas, dan sebagainya. Karena apa? Sudah di asesmen, diukur, kemudian diadakan proses pembelajaran berikutnya. Jadi kompetensi yang mendasar nanti akan kita kupas satu persatu. Kompetensi yang mendasar itu seperti tadi saya sampaikan itu membaca dan matematika. Jadi numerasi dan literasi membaca. Kemudian kompetensi yang dinilai apa saja? Nah, yang pertama keterampilan berpikir logis sistematis. Jadi dalam proses pembelajaran, murid-murid kita, peserta didik kita, anak-anak kita itu selalu dikembangkan keterampilan berpikir logis matematis. Jadi tidak asal-asalan, ya, tapi betul-betul logis serta sistematis. Tidak asal parsial dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, yang dinilai apa? Keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian ketiga, keterampilan memilah dan mengolah informasi. Nah, asatidzah rahimakumullah, kalau di sini ada pertanyaan lagi. Apa hubungannya antara AKM dengan kurikulum? Pasti ada hubungannya. Kalau kurikulum itu memuat berbagai materi, memuat berbagai konsep, memuat berbagai konten, itu kurikulum. Dan anak dengan kurikulum, misalnya kurikulum 2013 misalnya, melalui kurikulum anak mengetahui banyak hal, bisa mengerjakan soal matematika, bisa membaca dengan baik dan benar dan sebagainya. Nah, konsep-konsep, konten-konten, pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari dalam kurikulum itu akan mendasari asesmen kompetensi minimum. Jadi kalau anak-anak yang penguasaan materinya bagus, insya Allah kemampuan berpikir logisnya juga bagus, keterampilan bernalarnya juga bagus, keterampilan memilih dan mengolah informasi juga bagus. Tapi, nah ini ada tapinya. Walaupun bagus, harus dibiasakan. Jadi matematika misalnya. Jadi anak tidak hanya cukup bisa 4 tambah 5 berapa? 1 kilo tambah 2 on berapa? 2 kilometer ditambah 2 hektometer berapa? Bukan hanya bisa itu. Akan tetapi peserta didik mampu menggunakan data itu dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam kaitannya dengan
matematika misalnya. Terus dalam kaitannya dengan literasi membaca, harapannya itu peserta didik itu mampu menggunakan informasi dalam bacaan sehingga anak itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, ini permasalahannya adalah, ini permasalahan yang saya sampaikan, permasalahan umum yang dialami hampir semua anak. Apa itu? Anak zaman sekarang malas membaca. Iya enggak Ustaz? Malas membaca. Nanti anak itu akan bahasa Banyumasnya gedadapan gitu ya. Kelabakan ketika anak itu sudah duduk di bangku kuliah. Karena di bangku kuliah itu anak mau nggak mau harus rajin baca. Tapi kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu secara umum malas baca sekarang. Nah ini hambatan kita yang harus kita kita hadapi bersama untuk dicarikan solusinya. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita tidak lagi malas membaca. Nah, asatidah, nah ini yang dimaksud literasi membaca adalah kemampuan untuk satu memahami. Nah, barangkali dulu asatidah itu masih ingat baik yang sekolah di SPG atau di FKIP mungkin ada materi yang membahas tentang membaca menulis permulaan. Itu untuk kelas 1 SD misalnya. Terus ada membaca pemahaman. Nah ini, jadi pertama dalam literasi membaca itu yang diukur adalah kemampuan untuk memahami isi bacaan. Berarti anak harus dilatih membaca pemahaman. Bukan hanya speed reading ya, yang terkenal banget speed reading tapi nggak tahu maksudnya. Berapa huruf atau berapa kata per menit, tapi nggak tahu isinya, itu ya manfaatnya kurang. Nah berarti anak harus dilatih bagaimana memahami isi bacaan, memahami informasi yang ada pada bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengukur peserta didik dalam menggunakan informasi yang ada pada bacaan. Yang ketiga, peserta didik diukur bagaimana kemampuannya dalam mengevaluasi isi teks. Jadi bukan hanya memahami, tapi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas diri dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa berkontribusi positif. Intinya, literasi membaca adalah kemampuan peserta didik memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi apa yang dibaca dalam teks tertulis. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa mengambil keputusan yang tepat, bisa mengambil jalan keluar yang bagus dan tepat, yang akhirnya dapat berkontribusi secara produktif di dalam masyarakat. Tujuan jauhnya ke sana. Nah, kalau numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi anak itu contoh tentang konsep ya. Konsep itu misalnya nilai bilangan. Jadi anak bukan hanya mengetahui bagaimana ini nilai bilangan, ini bilangan positif, bilangan negatif, ini pecahan, bukan. Tapi di samping itu juga bisa berpikir dengan menggunakan prosedur. Prosedur itu urutan ya. Urutan, cara gitu ya. Kemudian fakta. Fakta itu kondisi yang nyata.
dan alat matematika. Ya, di masalah alat matematika itu adalah semua alat yang terkait dengan matematika. Untuk apa itu semua? Konsep, prosedur, fakta sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Contoh yang paling gampang itulah ya. Contoh yang paling gampang itu begini. Anak kita suatu saat dimintai tolong untuk membelikan minyak goreng. Harganya itu 15.000. Nah, kemudian 15.500. Kemudian orang tuanya memberi uang 20.000. Ya minimal bisa menghitung itu. Terus kalau umpamanya kembaliannya kurang, anak itu bisa menyampaikan, maaf ibu, kembalinya kurang. Nah, ini kan penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, matematika. Kalau lebih pengembaliannya, maaf ibu, bapak, ini kembaliannya seharusnya 4.500, ini 6.500, kelebihan 1.000. Maksud saya, minimal anak bisa, ini contoh yang paling minimal menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah, anak di sekolah tidak dibiasakan seperti itu. Yang penting di sekolah dibiasakannya adalah 20.000 dikurangi 15.500, 4.500. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi bagaimana kemampuan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika kurang. Maka harapannya dengan AKM ini, anak-anak kita betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Tapi sekali lagi asatidz rahimakumullah, kalau saya amati di beberapa sekolah, kondisi anak sekali lagi saya sampaikan secara umum malas membaca, secara umum ya. Kemudian yang kedua, penguasaan konsep dan prosedur matematika itu secara umum kurang dibandingkan anak-anak yang memakai kurikulum sebelumnya. Jadi kurikulum 13 yang menggunakan pendekatan tematik, apalagi dulu awal-awalnya tematik murni, itu salah satu efek yang kurang disadari atau mungkin sudah disadari sekali, kemampuan penguasaan konsep dan prosedur matematika secara umum kurang. Walaupun yang bagus juga banyak. Makanya kan di akhir-akhir ini untuk matematika itu dikeluarkan dari tematik. Ada mapel tersendiri. Mungkin setelah mengadakan kajian, Kementerian Pendidikan merasa bahwa kemampuan penguasaan konsep dan prosedur matematika anak-anak kurang. Makanya untuk SD dikeluarkan ada mapel matematika sendiri. Jadi ini juga masalah. Ini juga tantangan yang harus dicari solusinya. Bagaimana anak akan bisa menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada kehidupan sehari-hari kalau penguasaan konsepnya belum. Nah ini juga perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah itu jadi kemampuan membaca dan kemampuan numerasi. Kemudian, nah ini Ustaz-Ustaz sekalian, berikutnya tujuan AKM. Asesmen kompetensi minimum itu dirancang untuk menghasilkan informasi. Jadi kalau ujian nasional adalah untuk menghasilkan data tentang prestasi peserta didik secara individual, tapi kalau untuk AKM itu untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Nah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Itu tujuannya. Jadi mengukur mutu kemudian meningkatkan hasil belajar murid. Berikutnya Asatidz. Pelaporan hasil KAKM dirancang untuk memberikan informasi. Jadi nanti setelah sekolah mengikuti AKM, sekolah akan mendapatkan informasi dari Kemendikbud tentang bagaimana mutu pendidikan di sekolah kita. Nah, tentang bagaimana penskorannya, saya yakin Kemendikbud sudah punya rumusan tersendiri. Ya.
Kemudian dari hasil AKM itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk berbagai mata pelajaran. Nanti akan saya sampaikan di belakang ya. Jadi walaupun AKM-nya hanya meliputi literasi membaca dan literasi matematika, ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif untuk mata pelajaran yang lain seperti IPS, IPA, olahraga, memasak, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan. Nah, jadi gini. Jadi singkatnya, yang pertama adalah konten mata pelajaran. Itu dipelajari melalui materi-materi yang ada pada kurikulum. Kemudian anak mengikuti kompetensi asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi, membaca, dan numerasi. Hasilnya itu untuk menguasai konten berikutnya. Jadi kalau anak itu, peserta didik itu memiliki kompetensi yang baik, kompetensi yang mendasar tadi, maka insya Allah murid itu akan mudah untuk menguasai konten mata pelajaran yang lain. Ini kenapa ini perlu dilakukan menurut Kemendikbud seperti itu. Nah, sekarang ini komponen AKM, komponen asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah konten. Untuk literasi membaca, itu ada 2 konten, yaitu teks yang merupakan informasi dan teks fiksi. Kalau teks yang informasi itu tujuannya apa? Memberikan fakta, memberikan data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan. Jadi teks itu isinya informasi. Nah, informasi yang diinformasikan apa? Ada fakta, data, dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan wawasan peserta didik. Mengembangkan pengetahuan peserta didik. Nah itu. Kemudian teks yang kedua fiksi. Nah, kalau fiksi itu kan jelas karangan lah ya. Jadi teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan misalnya, menikmati cerita, melakukan perenungan kepada pembaca, dan sebagainya. Jadi fiksi itu tujuannya bukan lagi memberikan informasi, tapi memang supaya bisa, intinya salah satunya bisa mengambil hikmah dari teks yang dibaca itu. Itu kalau kontennya, kalau membaca. Kemudian konten untuk numerasi, bilangan. Ya, seperti matematika ya biasa itu. Ada meliput representasi, urutan, operasi, beragam jenis bilangan, itu bilangan. Tapi di sini juga ada konten pengukuran dan geometri. Ada mengenal bangun datar, mengenal volume, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik itu diharapkan mampu menggunakan konsep dari konten itu untuk mengatasi, menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian data dan ketidakpastian. Nah, ini meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Loh, kok matematika itu ada ketidakpastian? Ya iya, wong yang namanya peluang itu kan sesuatu yang belum pasti. Itu. Kemudian aljabar. Jadi kalau konten untuk numerasi itu kontennya sama dengan muatan kurikulum. Kemudian berikutnya proses kognitif. Nah ini, jadi kalau untuk literasi membaca, proses kognitifnya, yang mana proses kognitif itu akan dialami oleh peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, anak itu diharapkan mampu menemukan informasi.
Jadi mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dalam wacana. Itu proses kognitifnya. Yang kedua, mampu menginterpretasi dan integrasi. Artinya, itu memahami informasi yang ada, terus memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Jadi intinya bisa bukan hanya menemukan informasi, tapi mampu menginterpretasi dan mengintegrasikan dengan informasi dari yang lain. Yang ketiga, proses kognitifnya adalah evaluasi dan refleksi. Nah, jadi menilai kredibilitas, bacaan ini bacaan yang baik, bacaan ini bacaan yang buruk, bacaan ini betul-betul fiksi, bacaan ini adalah memberikan informasi tentang kejadian yang nyata. Mampu mengevaluasi itu. Jadi salah satunya kalau anak mampu mengevaluasi dan merefleksi itu, salah satunya di masa yang sangat canggih ini, anak akan bisa, dan orang tua ya, anak akan bisa membedakan, ini kayaknya hoax, gitu loh. Ini kayaknya fakta, dan lain sebagainya. Jadi anak dalam proses pembelajaran itu dibimbing supaya satu, mampu menemukan informasi. Yang kedua, mampu menginterpretasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang lain. Mampu mengevaluasi bacaan. Dan mampu merefleksi diri. Nah, tapi itu tadi, dengan hambatan atau kendala anak malas membaca, ini diselesaikan dulu. Supaya anak senang membaca. Kemudian, kalau numerasi, proses kognitifnya apa? Kita tahu yang pertama memahami fakta, memahami prosedur serta alat matematika. Jadi memahami prosedur misalnya bagaimana menghitung volume gitu ya, bagaimana mengukur jarak tempuh, waktu tempuh. Ini kan semua orang tahu masalah itu. Ini baru pemahaman. Jadi ketika anak baru memahami fakta, memahami prosedur, itu anak baru memahami saja. Nah, kemudian anak bukan hanya dilatih itu, tapi bagaimana penerapannya. Nah, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Contoh gini, Ustaz sekalian, jarak antara sekolah dengan rumah peserta didik. Nah itu, jarak antara sekolah dan rumah peserta didik itu umpamanya 3 kilo. Anak karena udah SMP itu pakai sepeda. Lah anak harus bisa menghitung kecepatan bersepeda mereka berapa kilo per jam sehingga supaya tidak telat berangkatnya dari rumah harus jam berapa paling siang. Itu contoh penerapan konsep. Nah itu kemudian penalaran. Anak itu dilatih untuk bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Maunya ada suatu kejadian yang secara tiba-tiba dan sebagainya. Baik, sekarang berikutnya adalah konteks. Nah ini, kalau literasi membaca, kalau tadi kita udah membahas tentang konten, proses kognitif, yang sekarang adalah konteks. Konteks dalam literasi membaca, yang pertama adalah personal. Itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, personal. Nah, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu dan sebagainya. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang belum dilakukan, futuristik. Nah, kalau numerasi sama, kalau personal juga sama, kemudian sosial budaya sama, saintifik juga sama. Nah, apa kaitannya antara matematika dan saintifik? Ya sangat, contoh fisika, kimia, dan sebagainya. Jadi itu komponen AKM. Dan mohon maaf saya penjelasannya agak cepat gitu ya, karena materinya cukup banyak. Kemudian, nah ini sekarang ini penting Ustaz sekalian.
laporan hasil AKM. Kita ingat, kalau laporan hasil ujian nasional, itu bentuknya adalah skor. Anak 40 misalnya, matematikanya sebulan sekian, 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 rata-rata sekian, ranking sekian, dan sebagainya. Tapi kalau AKM, itu hasilnya itu dalam bentuk data dan informasi. Jadi nanti sekolah setelah mengikuti asesmen nasional, termasuk di dalamnya AKM, akan menerima laporan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi untuk peserta didik. Misalnya yang pertama, tingkat kompetensi literasi membaca. Itu tingkat yang paling rendah adalah tingkat perlu intervensi khusus. Nah ini, kalau anak yang atau sekolah kita, mudah-mudahan jangan sampai lah ya, mendapatkan prestasi perlu intervensi khusus. Berarti secara umum peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Jadi menemukan dan mengambil informasi itu pun belum mampu. Jadi hanya baca tok gitu loh. Nah, yang kedua, tingkat di atasnya yaitu dasar. Nah, kalau dasar itu peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi dari bacaan dan mampu membuat interpretasi sederhana, penafsiran gitu ya. Jadi yang dasar itu sudah mampu menemukan dan mengambil informasi dan mampu menginterpretasi sederhana. Nah, itu dasar. Yang tingkatan ketiga lebih tinggi lagi, yaitu cakap. Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi yang ada, serta mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi yang cakap itu bukan hanya mampu menemukan informasi, tapi juga mampu membuat interpretasi dari informasi yang ada. Mampu membuat kesimpulan. Nah ini kan kalau peserta didik mampu membuat interpretasi, kemudian membuat kesimpulan, itu luar biasa. Nah, yang keempat adalah tingkatan paling tinggi itu mahir. Jadi kalau dalam tingkat kompetensi literasi membaca kok anak sudah mahir dari hasil AKM, berarti anak kita itu mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ya seperti guru-guru lah, itu. Tapi ya tidak sehebat guru yang namanya anak-anak. Jadi laporan AKM itu bentuknya nanti adalah informasi tentang grade atau tingkat kompetensi anak-anak atau peserta didik dari hasil AKM. Apakah anak-anak kita masih perlu intervensi khusus? Apakah sudah memiliki kompetensi yang tingkat dasar? Atau sudah mencapai tingkat cakap atau mahir? Nah itu kalau saya membaca. Kalau matematika atau numerasi perlu intervensi khususnya apa? Itu hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Jadi yang dimaksud keterampilan yang dimaksud konsep yang parsial adalah bagian-bagian dari konsep matematika. Jadi tidak semuanya. Contoh bilangan, konsep bilangan bulat, konsep bilangan cacah, konsep bilangan bulat negatif, positif, itu tidak semuanya dipahami. Nah, yang kedua, juga belum memiliki keterampilan komputasi yang baik. Jadi keterampilan komputasinya terbatas. Yang dimaksud keterampilan komputasi adalah keterampilan yang terkait dengan penghitungan. Nah ini, jadi ini disebut tingkat perlu intervensi khusus. Jadi
konsep belum menguasai semua, baru bagian saja. Kemudian keterampilan penghitung juga terbatas. Nah itu. Kemudian kalau tingkat dasar beda lagi, udah lebih sedikit di atasnya lagi. Yaitu anak memiliki keterampilan dasar matematika. Komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, itu sudah bisa. Statika sudah bisa, tapi masih dasar-dasar gitu loh. Contoh 4 tambah 15, 1000 kurangi 900, itu bisa. Nah itu. Kemudian kalau sudah cakap, mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam konteks yang lebih beragam. Kayak tadi misalnya dimintai tolong orang tuanya beli minyak, bisa selesai masalah. Kalau kembaliannya lebih atau kurang atau pas gitu loh. Kalau mahir hebat lagi. Kalau dalam numerasi matematika itu literasi numerasi atau matematika itu mahir, itu sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks, baik yang rutin maupun non rutin. Nah itu, jadi dari hasil AKM akan didapatkan seperti itu. Nah kemudian asatidzah, nanti kita akan melihat bagaimana contoh soal ya. Namun sebelum contoh soal, tadi kan dari AKM laporannya menunjukkan tingkat kompetensi anak kita di mana. Apa perlu intervensi khusus, apa dasar, apa cakap, atau mahir. Nah ini, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa hasil AKM dari 2 literasi ini akan dapat digunakan oleh guru mapel yang lain dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Contoh ya, saya bacakan yang di sini. Contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS dengan menggunakan hasil AKM Ustadz. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya dalam pelajaran IPS. Ini saya sajikan. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi. Nah, anak itu diminta menjelaskan definisi. Jadi setelah mempelajari tentang koperasi, anak diminta mampu menjelaskan definisi koperasi, fungsi koperasi, manfaat dan beragam contoh yang baik dari koperasi. Ini kan baru penguasaan materi kurikulum. Nah dari sini nanti juga akan dibuat soal yang bisa jadi untuk menggunakan konsep-konsep itu. Nah, kalau anak-anak kita umpamanya secara umum ya, nggak semuanya, secara umum perlu intervensi khusus, berarti anak belum mampu memahami isi bacaan. Jadi, kalau belum memahami isi bacaan, ya bagaimana bisa menjelaskan definisi, fungsi, dan sebagainya. Nah, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana tentang koperasi. Itu pun belum tentu betul. Jadi, untuk anak-anak dengan tingkat perlu intervensi khusus, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan itu, tapi murid perlu diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Jadi inilah hasil dari AKM bisa dipakai dan sebaiknya dipakai untuk menyusun strategi pembelajaran materi-materi pada mata pelajaran yang lain. Contohnya tadi, ketika hasil AKM ini kok terutama membaca ini ya perlu intervensi khusus, maka nggak bisa hanya mengandalkan materi bacaan itu, tapi harus dijelaskan dengan penjelasan tambahan kayak audio, visual, ada yang bisa dilihat, dan pendampingan khusus. Beda dengan peserta didik yang sudah mencapai tingkat dasar, itu mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Nah, murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat. Nah, contoh ada kesimpulan, ada catatan singkat yang anak itu bisa memahami dengan kesimpulan dan catatan singkat itu. Itu.
Tapi kalau yang cakap beda lagi. Kalau cakap itu sudah paham tentang isi teks tentang koperasi, tapi belum mampu merefleksi. Lah ini, murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid. Nah ini untuk merefleksikan pengetahuan yang ada di teks tentang koperasi, murid dirangsang untuk mempelajari, untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan masyarakat. Kemudian mengaitkan antara fungsi koperasi, manfaat koperasi, itu nanti akhirnya anak bisa merefleksikan pengetahuan. Kemudian yang keempat, kalau anak yang sudah mahir, ini sudah pengetahuan, sudah kemampuan atau kompetensi paling tinggi. Anak sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksikan kegunaan koperasi. Dan guru dapat melakukan pembelajaran dengan cara kalau dalam dulu mungkin pengayaan misalnya, atau menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi misalnya, lah itu. Nah, ini contoh dalam IPS ya. Sekarang dalam contoh umpamanya fisika. Guru fisika itu melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Jadi kaitannya dengan ini, kalau ini berarti kaitannya dengan literasi numerasi atau matematika. Jadi melakukan percobaan, murid akan mencatat data, menyajikan data, melakukan interpretasi, menarik kesimpulan. Kalau anak-anak yang perlu intervensi khusus, itu penguasaan konsep matematika masih sangat minimal. Jadi anak yang kemampuan masih dalam taraf perlu intervensi khusus, penguasaan konsep matematika sangat minimal. Murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data, serta dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Jadi tidak dibiarkan. Diajak diskusi, pendampingan, gitu. Karena ini adalah proses untuk belajar. Proses untuk pembelajaran. Itu. Kemudian diskusi dapat dilakukan dengan teman yang kompetensi numerasinya cukup ataupun mahir. Jadi di sini ada tutor sebaya, itu lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, kalau kemampuan peserta di tingkat dasar itu sudah menguasai konsep dasar, namun masih kesulitan untuk menerapkan dalam situasi yang relevan. Nah, murid perlu diberi contoh dan seterusnya. Ini kalau cakap bagaimana, kalau mahir seperti apa. Jadi ini sekali lagi numerasi hasil AKM literasi numerasi akan bisa digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lain. Nah, ini sedikit nanti supaya lebih ada gambaran, akan saya sampaikan contoh soal AKM Ustadz, gitu ya.